Apakah saudara saksi merupakan anggota Kadin? Saya bisa tanya juga. Kadin Kabupaten sejak kapan anggota? Kota Bogor sejak kapan? Sebagai apa? Sebagai wakil ketua bidang OKK. Bidang tersebut tugas saksi seperti apa? Salah satu organisasi. Perhatian, panggilan sidang untuk perkara pidana nomor 108 per 2026 yang ada perpanjangan dari tugas beliau periode 6 bulan pertama, yaitu dengan skep 01, dan diperpanjang pada bulan April 2025 dengan skep 03. Apakah sudah berakhir? Berakhir bulan Oktober 2025. Yang mengajukannya siapa? Saudara saksi ketahui. Sejak de jure, saya tidak mengetahui ada penggantian adalah wakil ketua umum bidang organisasi. Kota Bogor, kepanjangan organisasi sudah ada. Agar organisasi itu masukkan ke dalam tugas dari kalau saya tadi menatap tata kelola organisasi sesuai dengan peraturan undang-undang organisasi. Jadi sejalan sesuai dengan itu. Seluruh aturan organisasi berarti tidak melakukan sama sekali. Tadi belum jelas yang dikatakan oleh saksi kami. Pak Agung Suryama dalam hal ini SK-nya berakhir tanggal SK yang pertama berakhir pada tanggal 30 April 2022 diperpanjang dan akhir sampai Oktober 2022, 6 bulan. Karena Pak Agung ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagai ketua Kadin Jawa Barat Teker melaksanakan report di Jawa Barat, maka setiap tahapan, setiap langkah rapat beliau selalu memberikan surat kepada kami sebagai Kadin. Tadi saksi tahu ya? Ya, P1 P2 10 yang mulia. Ya, silakan. Ya, tanya. Yang mengundang kami tanggal 23 Pak itu Nasir. Adanya kesepakatan dari teman-teman Kadinda usia 16 Kadinda. Ada Musimta, Kota Bogor, Rawang, Pamai, kemudian Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Pada saat pertemuan tanggal 17 September 2025 ini, Pak Taupan selaku pihak Indonesia pernah tidak menyebut bahwa beliau adalah ketua Karteker Provinsi Jawa Barat. Setelah telat menyatakan dia ketua Karteker tidak, cuman beliau menyampaikan ke kami bahwa membantu Pak Agung Suryama dalam proses penyelesaian report Bandung. Tidak dijelaskan bahwa beliau selaku ketua Karteker ya. Dia tidak mau menyampaikan bahwa dia sebagai ketua Karteker. Oke, itu tergantung dari berita acara ya. Karteker 213, apakah ada sosialisasi atau setidak-tidaknya mendapat salinan 213 tersebut? Itu perlu dan kami harus catat sebagai karena kami kuasa inisiatif. Itu Bukan rumor Pak. Di dalam perpanjangan SK Pak Agung Suryama SK 030 dicantumkan nomor 213. Tetapi wujud barang itu kami cari tidak ada. salinan pun berarti tidak ada mendapat. Kami cari di web, cari apa nggak ada.
Saudara saksi datang ke Muprov Kadin Muprov 8 Kadin Jawa Barat ya, masuk, terus saudara mau daftar ya kan. Lalu panitia bilang, oh bapak sebagai undangan, seperti itu ya kan. Bukan sebagai undangan. Bapak punya mandat, betul? Punya mandat. Iya, punya mandat. Oke, saya ngerti itu. Pertanyaan saya. Iya. Datangnya Gubernur Jawa Barat waktu itu. Pas kami ada proses yang merasa kami kurang, kami membuat saya keluar. Oke, berarti pada saat itu saudara saksi mengatakan bahwa sudah Ya asumsinya apabila tidak ada calon lagi, maka calon itu ya akan ditetapkan pasti dalam. Apakah saudara saksi tahu tak ada aturan seperti itu waktu itu menjadi organisasi? Secara normatif ya. Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat. Setelah disampaikan oleh pimpinan sidang, apa reaksi peserta waktu itu? Nah, saya menerima. Oh, menerima berarti ya. Semua tidak ada Cuman begini Bu. Di dalam proses pesertaan, di situ ada dualisme. Oke, itu pendapat. Bukan pendapat. Keberatan yang merasakan. Ada saudara Dona, ada saudara Bagus. Saudara saksi berapa kali bertemu dengan Pak Topa? Tiga empat kali. Saudara saksi pernah tidak mendapatkan sosialisasi dari Pak Topang terkait masalah penggantian peraturan organisasi 283 diganti 213, PO 279 diganti 209, PO 275 diganti dengan 205? Tidak pernah. Antrian dengan nomor 39 silakan menuju loket Delta. Antrian dengan nomor 39 Ini kan ada sidang rangkaian dari pembuktian dari penggugat ya. Jadi hari ini adalah bukti tertulis, keterangan saksi ya dari penggugat. Tadi kami menghadirkan saksi ya. Di dalam fakta persidangan itu adalah fakta yang terungkap di dalam persidangan. Maka tadi saksi menjelaskan semuanya, baik itu bagaimana soal caretaker ya. Tadi saksi menjelaskan bahwa caretaker Pak Agung Suryaman yang sampai berakhirnya itu belum pernah dicabut. Jadi saksi menjelaskan tidak pernah mendapatkan. Kebetulan saksi ini adalah wakil ketua bidang OKK Kota Bogor. Pak siapa Pak? Tadi kita konfirmasi. Waktu itu ketuanya siapa? Budona. Jadi kita tanyakan terkait masalah sepengetahuan terkait masalah caretaker Pak Agung, sepengetahuan beliau terkait masalah pelaksanaan musyawarah provinsi, sepengetahuan beliau terkait masalah adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pak Agung sendiri. Terungkap fakta tadi, ternyata saudara Almer itu sudah pernah dicabut mandatnya. Itu fakta persidangan, ya. Dicabut mandatnya selaku ketua Kadin Kota Bogor. Tadi dijelaskan. Yang kedua, ternyata tidak pernah ada pencabutan Pak Agung Suryaman Sebagai ketua KPK. ya. Yang ketiga, ternyata tidak pernah ada sosialisasi baik itu pencabutan SK-nya Pak Agung maupun sosialisasi SK-nya Pak Topa. 213 itu. Yang harus bukan SK-nya surat SK 213. bukan SK terkait masalah penggantian caretaker. Oh, Ya, yang berikutnya adalah ternyata saksi menjelaskan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi, dan ternyata di WebK di Indonesia juga tidak pernah ada terkait masalah penggantian PO peraturan organisasi 283 diganti dengan 213, 279 diganti dengan 209, 275 diganti dengan 205. itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada.
Lalu juga ternyata saksi menjelaskan tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait PO tadi, baik itu dari Pak Agung maupun dari Pak Topan, pihak yang mengaku jadi tertegal. Ya, baru tadi kita bicara terkait tahapan-tahapan, banyak ternyata yang dilanggar dalam tahapan-tahapan musyawarah provinsi yang dilakukan di Kota Bogor. Tadi contoh terkait masalah tahapan pleno, terkait masalah peserta yang hadir pada saat itu, sidang komisi, sidang komisi, terkait masalah soal pengumuman pendaftaran calon ketua umum gitu. Ternyata itu baru 4 hari sebelum. Jadi itu sama sekali semuanya itu adalah melanggar ketentuan baik itu anggaran dasar maupun peraturan organisasi. Itu yang tadi yang terungkap dalam fakta persidangan. Kira-kira Tentang undangan menghadiri MUPRO sendiri gimana Pak? justru tadi kan agak ada yang menarik. Ternyata saksi menjelaskan undangan itu ada 2 tanggal 19 September 2025 yang ditandatangani oleh Pak Jul, yang mana sebelumnya Pak Jul sudah mengatakan tidak pernah menandatangani. Yang kedua, ada undangan tanggal 23 September 2024 yang mana mereka baru menerima suratnya itu adalah tanggal 24 dan mereka baru tahu pagi harinya tepatnya Sebelum begitu. acara Lalu dimulai. kita tanyakan tadi, saudara saksi menjelaskan bahwa ternyata itu melanggar ketentuan bahwa 7 hari ada undangan ke mereka. Ternyata ya banyak tahapan-tahapan yang tidak sesuai dengan aturan baik itu namanya anggaran dasar maupun peraturan organisasi. Gitu kira-kira. Oke. Bentar. Itu tadi ada tanda tangan palsu bahwa saksi tidak menghadiri menandatanganin surat apa itu surat Hadir. Ya, tadi ada daftar hadir ditunjukkan oleh para tergugat ya. Tadi saudara saksi ada di situ membubuhkan tanda tangan, tapi saudara saksi menjelaskan tidak pernah tanda tangan. Maka menurut kita adalah kita serahkan ke proses pengadilan. Silakan, tapi yang pasti adalah hari ini kita hadirkan saksi yang bisa menjelaskan. Apa asli itu? Tadi Yang diajukan. tanda tangan kan. Tapi yang pasti adalah kami dari penggugat sudah membuktikan melalui bukti surat 44 bukti ditambah keterangan saksi yang hari ini bersesuaian dengan bukti yang kita punya. Itu kira-kira. Oke. Minggu depan Pak. Kita ini menyiapkan saksi tentunya, saksi fakta ya, masih saksi fakta. Selanjutnya kami juga akan menghadirkan itu kan masih ada 2 atau 3 lah ya, tergantung urgensinya nanti. Tapi yang jelas adalah sampai sekarang belum kami bisa buka nama-namanya siapa. Yang kedua, setelahnya kami akan juga menghadirkan ahli ya, ahli, karena kita ingin memperkuat argumentasi dari gugatan kita itu sendiri. Ini kira-kira ya. Moprop itu kita sepakat adalah satu peristiwa sakral di dalam kepengurusan. Satu periode pergantian kepengurusan. Yang hadir itu sesuai dengan aturan itu harus siapa? Udah jelas itu aturannya. Tapi fakta yang terjadi menurut keterangan saksi, yang hadirnya siapa? Saya hanya prihatin saja. Artinya berbeda antara keterangan saksi dan fakta di lapangan. Saya hanya prihatin saja. Saya tambahkan. Ya, bahwa saksi tadi menerangkan bahwa yang hadir di MUPROM adalah ini, tapi yang seharusnya secara aturan yang harus hadir itu ini. Contoh, Kabupaten Garut yang harusnya hadir saya. Tapi tiba-tiba ada yang mewakili. Mengaku dari Kabupaten Garut. Dan ada tanda tangannya. Dan ada tanda tangannya. Ya, Dan saya tidak pernah tanda tangan. Sudah dijelaskan oleh Pak Rajab, Ketua Garut, itu udah jelas. Kita bicara fakta yang faktual pada proses sidang hari ini, materi saksi yang dipertanyakan di depan yang mulia tadi, Pak Ius, memberi saksi, itu yang faktual, fakta yang terjadi dalam proses sidang hampir 1 tahun ini. Dan itu tadi yang disinggung oleh Pak Rajab selaku ketua, beliau tidak hadir sebagai ketua pada MUPROM 8 di Bogor. Nah itulah, nanti majelis juga bisa mempertimbangkan ini semua fakta-fakta yang jelas. Kita adalah peserta yang sah. SK yang ditandatangani oleh Haji Suryamal dan Cucu Setara. Itu aja benar. Terus surat-surat kawan-kawan PS di mana juga tahu
surat-surat yang diminta tadi kan konfirmasi ke pihak majelis hakim maupun panitera. Tadi terbukti kan pihak pengacara dari sebelah sananya terdakwa tergugat itu kayak bingung juga. Karena itu fakta-fakta yang faktual yang ada berkas yang kita serahkan melalui pengacara itu. Artinya berkas-berkas fakta yang disampaikan sebelumnya itu tidak dapat dibantah oleh pihak lawan. Betul sekali, fakta ini tidak bisa dibantah tadi. Satu, ya dari jalannya sidang tadi, Iya Pak. yang paling penting nih ya. Tadi kan diperlihatkan di sidang itu ya kepesertaan ya kepesertaan Muprov Bogor ya. Dan saudara saksi Payus tadi itu mengatakan bahwa dengan namanya Payus ini dia tidak menandatangani, berarti ini tanda tangan palsu. Tuh, misteri ya. Indikasi. Nah, kemudian yang kedua ya itu surat 013 SK penggantian dari saudara caretaker 013 atau 213? ya 213 ya. SK penggantian caretaker dari Pak Agung Suryamal ke Pak Topan itu tidak disosialisasikan, ini terangkat dan tidak ada misteri. Bahkan Pak Yus tadi saudara saksi membuka di web hadir dan itu tidak terlihat. Tuh yang kedua ya yang perlu digarisbawahi. Jadi yang sah itu adalah Pak Agung Suryamal ya, karena yang Pak Topan ini bisa disebut ya tidak ada ya SK-nya gitu. Yang ketiga yang paling penting nih ya mencurigakan lah gitu. Ya tadi dua ya, ini tiga aja cukup nih. Satu lagi itu OC ya. OC Pak Zulkifli Adam yang seharusnya hadir ya, itu tidak hadir di Bogor. ya Muprov. Dan yang terakhir sesuai aturan organisasi ya, undangan itu 7 hari sebelumnya. Sementara ini saudara saksi menjelaskan jam 2 subuh pada hari H baru undangannya itu diberikan dan seterusnya. Dan sudah ini kan ya keprihatinan yang sangat dalam nih. Ada 4 poin yang saya simak dari perjalanan sidang yang tadi ya. Oke, Terima kasih ya. Ya, makasih Pak.